Jadi kayaknya ya apa Baik Bapak Ibu, permintaan dari Ibu Made, jadi hari malam ini kita akan buka untuk sosialisasi anti korupsi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Om semua. Swastiastu. Jadi untuk hari malam ini kita akan mendengarkan sosialisasi langsung dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan anti korupsi yang kemarin sudah dipaparkan oleh Dinas Pendidikan. Untuk waktu dan tempat yang persilakan Ibu, silakan dibuka dulu, nanti share screen-nya berarti yang akan buka. Terus Ibu. Terima kasih Pak Wayan Wite atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kepada Bapak Ibu semua, Tiang mohon maaf mengapa hari ini, karena besok katanya ada kegiatan Badung Belajar. Jadi agar cepat informasi ini sampai kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan merancang pembelajaran. Maka dari itu secepatnya katanya kepala sekolah wajib menyampaikan kepada seluruh guru dan pegawai, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, intinya begitu. Karena sesungguhnya pendidikan anti korupsi ini tidak jauh beda, covernya isinya sama dengan PPK yang baru kemarin belum selesai itu. Tepuk PPK aja muridnya belum hafal, lagu PPK lagi belum hafal. Sekarang sudah muncul pendidikan anti korupsi. Nah itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas segala waktunya yang sudah akan menghabiskan paket kita bertemu hari ini. Karena PPKM itu diperpanjang, jadi kita tidak boleh langsung bertemu di sekolah. Mohon Pak Wahyu atau Pak Yanwite di foto ini disimpan, akan menjadi laporan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi atau pendidikan anti korupsi yang diterapkan di seluruh sekolah di Bali utamanya. Badung khususnya. Badung ini akan dinilai. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan kita ini sosialisasi pada hari ini adalah sosialisasi dari kepala sekolah kepada seluruh stakeholder sekolah. Itu intinya. Karena kami sudah menerima sosialisasi tanggal 23 sebelumnya, dan waktu itu yang lupa harinya, yang kira hari Kamis hari itu, cepat-cepat pulang ke rumah, langsung buka, langsung masih ada. Dan mungkin Bapak Ibu sudah juga menyaksikan. Intinya pangwenten manten yang menginformasikan kepada Bapak Ibu, itu intinya. Mungkin Bapak Ibu lebih jelasnya sudah nonton di YouTube atau di materi yang sudah kirim ke grup sekolah. Intinya tidak jauh beda dari itu. Untuk Bapak Ibu sekali lagi, pendidikan anti korupsi ini akan akan dinilai oleh BPK. Jadi setiap sekolah nanti akan dikasih link dari BPK. Setiap sekolah akan membuat programnya pendidikan anti korupsi itu bagaimana dan sebagainya, nanti dikirim ke link yang dikasih di PPK. Jadi intinya tidak jauh dari PPK yang kemarin disampaikan. Supaya tidak panjang lebar, yang cari garis besarnya saja dulu. Coba Pak Yan itu buka PPT-nya yang pertama. Bisa? Seharusnya di sini bisa buka, harusnya. Sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat ya? Belum. Nah, yang nomor 1, landasan hukum pendidikan anti korupsi ini jadi nanti kita akan mencari materi semua 1, 2, 3 sampai 4 ini kita akan download dan kita arsipkan jadi sebuah buku. Bukunya nanti ada juga bukunya. Dan sebelum ini sekolah Kabupaten Badung sudah membuat SK terkait dengan komitmen pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Nah, ditindaklanjuti ke sekolah. Nanti SK di sekolah yang akan siapkan seperti SK Kabupaten, cuma menambah rujukan SUM pada hari Jumat dan sosialisasi pada hari ini. Itu tertuang di dalam SK. Di dalam SK itu siapa petugasnya? Mohon maaf Bapak Ibu, yang akan lebih memanfaatkan dulu yang PNS-nya. Yang PNS dulu, walaupun pekerjaan kita sebagai PNS itu banyak, kita bertumpuk-tumpuk menjadi petugas.
Nah, begitu dulu, karena kan itu kewajiban. Dari SK itu nanti Tiang akan printkan SK-nya, yang belum bisa munculkan di sini. SK-nya kita merujuk dari SK Kabupaten. Nah, di dalam SK itu kan menugaskan, mohon maaf ini Bapak Ibu kita bagi-bagi tugas menternya. Jadi penanggung jawab tentu kepala sekolah. Ketuanya yang akan tunjuk Bu Dwi. Wakil ketuanya Bu Komangarin. Mengapa Bu Dwi? Mengapa Bu Komangarin? Karena Bu Dwi sudah lebih lama di SD 4, sudah tahu tentang SD 4. Mengapa Bu Komangarin? Karena akan masuk dalam kurikulum. Nah, di dalam visi, misi, dan sebagainya dimasukkan ini. Kemarin kita sudah selesai review kurikulum, ini baru datang. Nah, kita perbaiki lagi dikit ini. Lalu misalnya gimana caranya di visi, misi dimasukkan, sehingga nanti akan muncul yang ditempel di tembok luar sekolah itu juga kita akan perbaiki. Jadi yang ketuanya adalah Bu Dwi, yang wakil ketuanya Bu Komangarin, sekretarisnya Caca, sekretaris 1 Caca, yang banyakin orang lagi, sekretaris 2 adalah Bu Nur, bendahara tentu Pak Farid, operator Pak Putu Subasme. Mengapa operatornya itu pegawai? Karena kan guru pekerjaannya banyak. Jadi pegawailah yang akan mengupload, tugas operator itu mengupload. Kemudian di dalam PPK ini, di dalam pendidikan anti korupsi ini, di sekolah itu wajib ada kantin kejujuran. Di dalam kantin kejujuran, nanti di bawahnya yang akan buatkan petugas yang menangani kantin kejujuran itu Bu Ketut Sudani dan Bu Tika. Kemudian sisanya yang lain itu adalah anggota. Yang lainnya itu anggota karena guru kelas 6 sudah akan ngurus ujian. Guru kelas 5 sudah akan ngurus AN. Guru kelas 4 sudah siap-siap akan mengikuti AN ke depan. Jadi kita begitu yang bagi tugasnya Dumun. Bapak Ibu nanti SK-nya menyusul. Kemudian bagi Bapak Ibu nanti yang akan bertugas sebagai yang sebutkan tadi, mohon di print niki materi dasar landasan hukum niki di print. Kita akan menjadi buku pertama, kemudian di bawah ini yang nomor 5 adalah SK dari sekolah. SK dari sekolah yang di bawahnya niki. Nanti ini dijadikan sebuah buku nanti ada buku yang lain. Lanjut materi kedua. Yan. Terus yang kedua, muatan kurikulum pada pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum satuan pendidikan mengakomodasi nilai-nilai anti korupsi. Jadi masuk ke dalam mapel, inilah penting yang menyampaikan nanti Bapak Ibu seluruh guru, baik guru mata pelajaran, apalagi guru agama. Guru agama bisa katanya membuat nanti panjang lebar ini materinya biar tidak kemalaman, yang inti-intinya saja yang sampaikan hari ini. Misalnya guru agama boleh membuat cerita bagaimana orang berlaku jujur, bagaimana dan sebagainya, ada banyak hal yang harus dinilai itu. Jadi materi pendidikan anti korupsi ini masuk ke mata pelajaran, masuk KI, KD, substansinya itu pengetahuan yang akan diajarkan. Jadi masuk ke dalam kurikulum. Jadi semua guru menyinggung pendidikan anti korupsi ini. Contoh misalnya kalau guru olahraga katanya. Contoh nanti kalau di jalan raya kita tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas. Contohnya kecil itu sudah pendidikan anti korupsi katanya ini berani berkata jujur apa adanya itu juga dan sebagainya, banyak hal. Niki jadi Bapak Ibu guru semua masukkan ke mapelnya, masukkan ke RPP-nya, RPP dimunculkan mana yang ditekankan pada pendidikan anti korupsi. Misalnya kita mengajar muatan apa, di situ ditekankan menguatkan pendidikan anti korupsi, gitu isi RPP-nya. Kayak dulu menguatkan PPK, karakter PPK yaitu bersikap jujur. Salah satu karakter bersikap jujur boleh, itu salah satu. Ini tidak jauh dari PPK yang kemarin Bapak Ibu. Ini cuma kulitnya kan anti korupsi. Dalamnya adalah PPK. Terus lanjut.
Jadi ruang lingkup pendidikan anti korupsi, pendidikan materi pendidikan anti korupsi, penerapan pendidikan anti korupsi, dan bagaimana kerjasama mencapai ini. Ini karena akan dinilai oleh BPK. Nanti kita di sekolah membuat program, satu sudah ada panitia, sudah ada SK, kemudian ada apa namanya? Ada petugasnya, kemudian membuat programnya. Programnya salah satu setelah sosialisasi kepada guru, nanti kita akan membuat program lanjutan yaitu sosialisasi kepada murid. Kepada murid boleh, kepada komite bisa juga katanya. Nah lanjut. Yuk Yan. Nah, materi pendidikan anti korupsi. Ini adat budaya agama yang mencerminkan karakter anti korupsi, pengertian anti korupsi dan sebagainya. Ini Bapak Ibu silahkan dibaca arah kebijakan yang tidak bahas satu persatu, kemarin dibahas semua satu persatu niki, nanti kasihan paketnya panjang. Lanjut ya. Bapak Ibu baca niki. Kalau nanti ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Diingatkan tiang belum tentu juga tiang bisa menjawabnya. Nah, penerapan pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan SDM, penerapan anti korupsi, pendidikan dan tenaga kependidikan melakukan. Nah, nanti akan ada salah satu di antara kita ataukah apa namanya akan dipanggil, akan dicekati pelatihan bagaimana caranya memasukkan ke dalam membuat video kah katanya akan dipanggil nanti. Tapi kita harus sosialisasi kepada guru karena informasinya pada masa PPKM, kita juga harus punya dokumen seperti sekarang ini karena berkaitan dengan PPKM. Itu kapan dilakukan sosialisasi oleh kepala sekolah pada guru? Karena hari Jumat itu hari Sabtu purnama kita mererainan, semayang dipakailah hari Senin atau yang oleh Senin sore ya. Nah itu lanjut karena Senin pagi harus ke SD 9. Nah itu, Niki lanjut. Sudah Bu. Nah kerjasama pemerintah daerah melaksanakan penerapan anti korupsi dapat kerjasama pemerintah daerah dan sebagainya. Nah ini masalah kerjasama ini tidak terlalu menukik sih Niki, tapi tetap akan ada penilaian nanti dari BPK. Sekolah itu melakukan apa sudah dan juga nanti kita akan membuat slogan-slogan yang ditempel di mana-mana sekolah sebanyak-banyaknya, membuat slogan tentang pendidikan, berani berkata jujur, berani berkata apa adanya gitu. Misalnya salah satu Bapak Ibu mohon cari nanti di Google atau di mana-mana dicari slogan-slogan tentang anti korupsi. Begitu sudah dapat, kita pasang, sudah kita buat dah. Lanjut. Yang banyak itu mana ya? Terus ya? Sudah Bu. Ya. Nah, nih. Aksi guru dalam pendidikan anti korupsi. Aksi guru mulai menyiapkan diri. Nah, setelah mendapat sosialisasi, guru menyiapkan diri, kemudian membuat perencanaan, kemudian mewujud nyatakan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran. Itu ya, wujudkan suasana belajar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik serta menggunakan sumber bahan ajar yang tersedia di alam dan lingkungan sekitarnya. Ingat niki masuk di RPP, Bapak Ibu baik guru agama, guru kelas, guru apa saja masukkan dalam RPP. Nah, salah satu aksinya misalnya menguatkan kejujuran di dalam mengerjakan tugas belajar online gitu misalnya dan sebagainya. Kita sudah sering syukur kita sosialisasi ke orang tua bahwa anak-anak itu adalah belajar proses, tidak menjawab nilainya 100 tidak hanya itu. Kan sudah kita sampaikan begitu sama orang tua murid. Nah, itulah salah satu itu penerapan dari pendidikan anti korupsi ini. Lanjut Yan. Yuk. Yan. Nah, kemudian aspek pendidikan anti korupsi, sikap, pengetahuan, keterampilan, 14 pelajaran di tema itu. Nah, pertama anak-anak katanya tahu dulu caranya pengetahuan, sudah tahu dia bisa
tampil jadinya dia sudah terampil dia, jadi terbiasa berlaku jujur, itu sikap nanti. Nah, itu dan sebagainya. Jadi langkah-langkah seperti ini. Jadi hasil yang diharapkan apa, langkah yang dilakukan bagaimana, tujuannya apa. Nah, niki Bapak Ibu pelajari. Nah, kemudian untuk guru SMP lebih kepada penerapan pada mata pelajaran PPKN. Kalau SD di semua tema, bahkan di TK sudah dimasukkan juga ini, guru TK, kepala sekolah TK juga dipanggil. Insersi itu nanti ada kepanjangannya. Nanti yang tidak terlalu hafal banyak gini. Nah, jadi untuk di SD boleh dimasukkan di semua muatan yang bisa kita masukkan. Misalnya di matematika menghitung, jadi menghitung dengan kejujuran dan sebagainya, mana yang bisa itu. Di sana ingat di RPP diisi menguatkan sikap kejujuran. Itu misalnya ditambahkan di sana. Itu langsung ya, yuk lanjut. Nah, langkah penguatan mendengar, melihat, membaca, merasakan, dilatih terus-menerus. Nah, jadi pengetahuannya akan bertambah berupa bersifat informatif. Jadi nah seperti inilah. Jadi anak-anak minimal katanya muridnya karena gurunya sing ten ngurin, sing ten ningah dadenya bahwa melanggar peraturan lalu lintas itu adalah satu perbuatan korupsi juga, itu katanya. Tadi yang pun muridnya ningah, ayah ningah, jadi mengerti dia, terketuk hatinya, dia ngerti bahwa itu perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Kemudian dengan melihat boleh dalam video, sosial drama dan sebagainya, membaca di sekolah, dipajang di mana-mana dia membaca, terus menerus dia baca, terketuk hatinya, jadi dia akan tidak melakukan tindakan korupsi. Kemudian terus-menerus guru juga menyampaikan, merasakan. Kemudian dilatih terus-menerus menjadi membudaya, jadi anak-anak tidak akan korupsi gitu. Bukan anak saja, guru dan kita semua gitu intinya di sekolah. Yang dia ngerasa kita semua sudah pada tingkat yang aman-aman saja, apa yang dikorupsi, tidak ada apa-apa. Kalau misalnya masuk menurut PPKN kan tidak boleh juga. Nah, terus lanjut. Ya. Langkah insersi. Nah, insersi merencanakan. Ini tuh inisiatif merancang. Jadi guru merancang dalam pembelajaran, makanya harus segera disampaikan ke guru karena guru akan merancang dalam pembelajaran. Tuh. Jadi insersi itu inisiatif, in-nya itu inisiatif merancang. Share-nya itu sertakan peserta didik dalam belajar atau dalam pembelajaran. Jadi masukkan di dalam pembelajaran. C-nya itu selalu dalam jejaring. Dalam jejaring. Ya, apa itu Yan? Sana dikit. Ini yang paling keluar tuh. Ya. Oh siapkan jejaring, siapkan jejaring. Siapkan jejaring. Jadi, nah itu ini jadinya dia. Nah, itu insersi itu begitu. Itu arti insersi. Terus lanjut. Nah, inisiatif merancangnya apa? Inisiatif merancang ini dari buku, analisis KD, mata pelajaran sebagainya. Kemudian susun dalam pengalaman belajar di RPP. Nah, jadinya dengan menggunakan media dan sebagainya. Nah, itulah masuk. Pokoknya dimasukkan dalam pembelajaran sama dengan PPK itu intinya. Terus lanjut. Inisiatif merancang sudah, sekarang sertakan peserta didik. Nah, ini ada contoh-contoh 1, 2, 3, 4. Nah, banyak contohnya. Lakukan kegiatan belajar yang melibatkan semua indera peserta didik. Dia melihat, dia mendengarkan, maka nanti dipersilahkan Bapak Ibu boleh membuat video 1 babak gitu misalnya.
anak guru bahasa Bali boleh mencari cerita Bali ini ke muridnya bersosiodrama, dia divideokan nanti kirim ke ini KPK gitu. Contoh perbuatan ini gitu, misalnya divideokan dia, itu katanya akan menambah menarik bagi siswa. Kemudian sekolah mempunyai dokumen langsung, action langsung kita sudah melaksanakan dengan melibatkan peserta didik. Tuh, nanti Bapak Ibu yang pintar-pintar membuat drama sebabak ataukah apa, nanti ada yang tim kreatifnya memvideokan, diedit, dirapikan, nanti dikirim. Nah, kegiatan menguatkan pendidikan anti korupsi di SD kedua melalui penguatan kejujuran. Dan saya maka di sekolah harus ada kantin kejujuran. Nanti kita pikirkan di mana tempatnya, apa yang kita sediakan. Biar enggak juga modalnya berat, kita beli misalnya dengan modal 5 juta, habis semua, tidak kembali 5 juta, itu kan wah juga. Nah, nanti kita coba-coba kalau muridnya udah ada. Tapi kalau muridnya tidak ada, siapa yang suruh ngambil belanja itu? Kita taruh di tempat yang strategis. Meja yang kita persiapkan untuk baca itu rencananya tiang pakai, nanti anak membaca kita pakai di outdoor baca utara itu. Nah, ini contoh-contoh nih pembiasaan dan pembentukan budaya. Banyak contohnya niki, silahkan Bapak Ibu baca nanti lebih dalam. Terus lagi satu. Nah, siapkan jejaring. Nah, ini guru PPKN di sekolah yang menangani itu, kalau di SMP guru PPKN lebih ditekankan. Nah, ini jejaringnya itu dari organisasi lain terkait, komite sekolah, orang tua, seluruh serta didik seperti di sekolah itu semuanya. Niki namanya jejaring. Jejaring kita kan membuat jejaring itu melalui SK yang kita siapkan. Bapak Ibu yang tidak catatkan di SK tadi, bukan berarti tidak dipilih, tidak, karena sudah ngamong pekerjaan lain, sudah ngamong tempat yang lain. Yang bin tambahkan pekerjaan kan kasihan, terlalu banyak gitu. Terus lanjut. Nah, niki yang penting nanti kita tempel niki. Kompetensi yang harus dikuasai. Contoh SMP, cari SD. Contoh rancangan pembelajaran. Cari coba tadi ini SMP, yang SD bawahnya. Nggak ada, Bu. Yang banyak itu isi banyak itu mana? Ada banyak itu. Banyak jujur, contohnya ini itu ada. Nih kegiatan pembelajaran di sekolah, contoh kegiatan pembelajaran yang dapat menjadi pengalaman belajar. Nona niki SMP semua, Bu. Nah, hampir dengan sama ya. Di bawahnya ada rasanya hampir. Nggak ada, Bu. Waktu ini isi loh. Mungkin yang dikirim oleh yang dikirim oleh PGRI Kabupaten. Mungkin belum semuanya. Ini di sini ada lagi. Nih nanti yang sampaikan ini, ataukah yang ditonton kemarin melalui YouTube itu bagus sekali. Yang kira sudah dimasukkan semua oleh kabupaten. Segini aja dikirim. Ada contoh-contohnya banyak. Contoh-contohnya banyak yang untuk SD itu. Misalnya jujur apa saja, berlaku jujur, bertanggung jawab apa saja, banyak yang isi itu tuh banyak. Nah, itu jadi Bapak Ibu semuanya, ini sekedar yang sampaikan sebagai pembuktian bahwa kita sudah sosialisasi kepada Ibu Bapak guru yang hadir 25 orang dari kita sekarang 30 orang. Sudah datang penggantinya 2 kan? 32 kembali. 32 orang yang hadir 25. Sisanya Pak Putu tidak bisa hadir katanya, mungkin yang lainnya ada yang tidak hadir nih. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau ada teman yang tidak hadir, rasa-rasanya guru kelas 1 hadir semua kan? Dewi aja tidak hadir rasanya. Guru kelas 2 hadir semua.
Bu Emma hadir yang mewakili kelas 2. Nanti kalau ada yang teman yang tidak hadir nanti diinformasikan. Jadi dimasukkan inti pada poin yang harus sampaikan terkait dengan sosialisasi pendidikan anti korupsi. 1, masukkan ke dalam seluruh muatan pelajaran, itu intinya. Masukkan di RPP, sampaikan ke anak-anak bahwa perbuatan yang ini adalah melanggar norma, itu sudah korupsi. Itu salah satu contohnya. Pokoknya hampir tidak jauh beda dengan PPK. Dan ini belum ada lagu anti korupsi PPK, kok sudah ada dari lagunya, tepuknya, apanya, kegiatannya itu udah banyak ada. Nah, ini kemudian SK nanti yang pasti harus ada SK. Terus nanti Bapak Ibu yang tugaskan, Bu Mangarin terutama di kurikulum dirubah sedikit, dimasukkan pendidikan anti korupsi itu di bagian visi dan misi sekolah. Masuk di sana, kemudian karena ini sudah masuk di PPK sampai dirapikan aja kalimatnya, anti korupsi itu. Dulu kan PPK. Nah, itu dia. Iya, Bu. Saya gabung dengan nilai karakter Pancasilanya, Bu. Nah, memang bergabung. Nah, kebetulan Pak Wen itu ada nilai karakter Pancasila itu berkaitan juga dengan anti korupsi ini, gitu. Itu yang materi yang kemarin disampaikan itu Pak Paste itu teman tiang lomba. Agaknya mewakili guru SMP waktu lomba guru berprestasi. Pak Paste itu yang mewakili SMP, yang mewakili SD waktu itu, wakil Badung ke tingkat provinsi. Yang punya teman kebetulan Pak Paste. Karena mungkin jadi pengawas ke SMP karena pengawasnya udah habis pensiun banyak. Nah, itu Bapak Ibu, jadi KD PPKN untuk SMP jangan muncul ada SD ada atau dibahas juga sama Pak Paste banyak. Jadi Bapak Ibu nanti materinya yang ditonton di YouTube, yang untuk SD 9 yang tugaskan semua guru nonton yang masuk. Kebetulan banyak yang masuk dia nonton bersama-sama di sekolah. Jadi akan masuk di sana, yang cuma mempertegas SK dan masuk menegaskan bahwa ini masuk dalam semua ranah kurikulum, semua pembelajaran KD, IKI, KD itu masuk ke dalam. Nah itu Bapak Ibu yang sampaikan, ampure yang banyak hal. Nah sekarang baru yang sampaikan yang agak lama tidak berani ke sekolah. Nah awalnya pendidikan anti korupsi itu dulu silahkan nanti dibaca di sana lebih luasnya materinya. Kalau itu dibahas terlalu lama habis waktunya. Kemudian yang tidak berani masuk karena yang awalnya batuk dan pilek itu mulai hari Minggu waktu kita dihajar tuh Pak Wayan sudah tidak enak badan, hari Senin masuk juga kita Zoom, hari Selasa juga yang tidak berani masuk nanti takutnya menular pada yang lain. Tapi sementara hari ini sih sudah sementara sehat, tapi yang tinggal di rumah timur takut cucu-cucu masih bayi. Nah, kita mengalah juga berlibur sama Bapak di timur rumah nih. Terus Bapak Ibu itu namanya Ibu Bapak yang Ibu guru kelas 6 mohon dicek-cek malih ijazahnya biar tinggal nanti kita tanda tangani setelah selesai PPKM baru anak-anak kita boleh undang bagikan. Kalau masih ada dana Pak Farid boleh dilaminating kalau sudah benar. Dicek dulu di tanda tangan, cap jari muridnya dah rapi dah betul. Sudah tidak ada masalah baru laminating. Toh juga harga 3.000 demi anak-anak biar ijazahnya tidak tumpang-camping, tidak kotor gitu. Kemudian penulisan ijazah sudah disampaikan kemarin tidak boleh ada yang salah, kan sudah ada sum juga dari kementerian. Dan terus untuk kegiatan kita Badung Belajar karena kita menjadi piloting untuk Kabupaten Badung di Kota Selatan kita piloting. Mohon Pak Wenwite terus dampingi teman-teman untuk kegiatan Badung Belajar itu pada siswa kelas 6. Kelas 6 ikut Bu, SD kita aja khusus. Yang lain belum. Nah, karena kita di Kabupaten Badung sudah bertemu lewat Zoom juga bahwa yang diutamakan adalah kelas 5. Tetapi khusus untuk SD 4 benua, kelas 6 sudah
oke, dan yang kelas 5 sudah pasti semua. Kan kelas 4 kalau mau masuk, boleh di belakangan dulu kelas 4 pikirkan Pak Yan. Yang penting kelas 5. Nah, Bapak Ibu guru kelas 5 mohon nanti setelah cek kembali berapa anak yang belum dapat laptop. Kelas 5A, B, C, catat itu kita punya laptop, boleh katanya perbaiki dengan menggunakan dana BOS. Ataukah kita ambil setelah PPKM ini, kita ambil di Kabupaten Badung masih ada berapa laptop di sana yang rupa jumlahnya. Nih, sekitar 18 laptop. 18 ya? Ya, sekitar 18, 13 gitu, 13, 18. Oh ya kan kita ke sana bawa Pak Wahyu. Iya, ya. Waktu itu kita yang bawa. Ya. Terus untuk Badung Belajar sudah seperti itu sudah setelah kita boleh selesai PPKM-nya ini, kita akan khusus untuk anak kelas 5 dengan tidak berpakaian sekolah, kita bagi-bagi waktu 10 orang lah. Satu untuk dia bisa juga mengejar, biar tidak, karena dengan orang tua kelas 5 yang sekarang ini kan anak kelas 4 baru naik ke kelas 5, dia belum tahu laptop sama sekali. Dan bahkan dia sudah akan diuji nanti di bulan Agustus. Ini Agustus berapa hari lagi ini, Ki? Nah itu, mohon kalau sudah ada informasi PPKM tidak diperpanjang, mulai dari kelas 1 segera bagi buku buat jadwal. Kelas 5 misalnya udah bagi buku, ini kan cek laptop, selesai kelas 1 sampai kelas 6 bagi buku dan sebagainya, baru kita undang yang kelas 5 sedikit demi sedikit untuk dia cek, tahu juga lab akses gitunya, AKM-nya, kemudian dia tahu gimana duduknya, gimana pegang laptopnya, yang itu ngejer. Nah itu. Kemudian untuk pelatihan proktor, Pak Putu Wahyu nanti akan ada pelatihan berkaitan dengan proktor. Kita syukur guru, orang lain ada yang pegawai, macam-macam. Nah kita harus guru untuk proktor niki. Nah, gitu. Kemudian untuk kita yang PNS, kita akan cari waktu tanggal 10 Agustus terakhir untuk mengisi PUPNS yang dulu tuh SPAK-nya itu. Apa itu? Ibu udah salah ini tadi malam ini membuka ini, tak coba lagi nanti. SD 9 Ibu sudah sampaikan, hanya Bu Sangayoja yang bermasalah, tapi sudah diperbaiki ke BKD. Kita nanti sama-sama cari orang, kalau Pak Putu misalnya tidak sempat, kita cari orang yang pintar, yang tahu bagian ini, kita buka bersama, begitu caranya. Apa yang kurang? Ada yang kurang tentang taspen, katanya kurang, masukkan taspen, atau kan nanti kita minta Pak Putu mengerjakan, karena kan yang bertugas sesuai pembagian tugasnya itu kan sudah disampaikan kemarin siapa gitu. Kemudian Bapak Ibu lagi guru PNS, dia belum ada yang dapat gaji ke-13, tidak ada. Pangten ada kecemburuan. Guru honor gajinya sedemikian adanya itu dari Pemda karena keadaan situasi ekonomi Badung. Guru PNS sertifikasinya juga tertunda, dia hanya dapat 2 bulan. Sekarang sudah tanda tangan tapi belum dapat uangnya. Sudah disampaikan. Kemudian insentif PNS hanya dapat setengah, hanya dapat belum lagi dapat. Karena ekonomi Bandungnya seperti ini, Kang Wang lumunnya jaknya biar tidak cemburu untuk gaji PNS dan muntah patut, dan jangan ke sana berpikir, dan tiang yakin tahu paham ngerti Bapak Ibu guru di SD 4 Benua luar biasa hebat, sudah pintar, sudah punya rasa tanggung jawab, sudah jaga wai-wai di sekolah, itu yang heran luar biasa hebat kali ini. Astunggare, mari kita tunjukkan bahwa ya semampunya sajalah, jangan terlalu ini juga. Kemudian untuk Pak Yanwite jaga kondisi, jaga diri, hati-hati, jaga kondisi karena sering kemana-mana. Ya, sering bawa sanitizer, ingat itu hati-hati karena pekerjaan itu banyak. Ya, banyak. Sekarang menyelesaikan ini lagi, menyelesaikan penelitian, ingat tuh.
Nah, Ibu semua mendukung. Kalau sudah ada guru yang seperti itu, luar biasa hebat, mendukung Ibu, mendukung luar biasa. Tapi tetap di sekolah ya, tetap ada apa-apa di sekolah. Pokoknya SD 4 jangan dulu nulis, oh itu sekolah itu konen SD 4 malu beresan malu ke sekolah lain. Nah, itu. Nah, untuk guru olahraga dan terkait dengan pembelajaran anti korupsi itu baca-baca di sana juga harus mengajak anak-anak menekankan hampir setiap hari gerakan tidak korupsi dengan cara apa. Itu salah satu kata tertib berlalu lintas. Guru olahraga tolong sampaikan gitu ya Pak Kades. Nah itu yang sampaikan berkaitan sosialisasi pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat. Astungkare, Rahayu, Sami sehat, tidak ini. Yang nanti mau berani apa swab, kalau di swab takutnya dibawa ke rumah sakit. Tapi sementara sih sudah tidak batuk, tidak pilek. Mau masuk nanti, tapi terus terang ya Bapak Ibu, tiang jika bisa banyak bolos sampai tanggal 11 Agustus. Kadang tiang mekarya dan jadi pengurus karya itu. Arya nilepati ngelingihan penglingsir pang boleh genah sane mau tamu. Ya sudah sih selesai di absen dan sebagainya. Sekarang tingkatannya biar lebih ketinggi lagi. Mumpung masih hidup kita bisa melakukan hal itu pada penglingsir yang ingin wujudkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap berkoordinasi. Perkenalkan guru agama yang baru, guru agama Hindu yang baru. Coba wajahnya. Coba mana dia? Wayan. Ntar dulu tiang atur Bu ya. Ntar dulu tiang atur dulu biar ketemu. Bu Made. Bu, siapa namanya Bu? Bu Sugia. Ya, Wayan Sugi, perkenalkan diri Yan melalui ini Yan, tolong Yan. Boleh deh. Ya, sudah. Nah, ini dia orangnya. Ya, silahkan Yan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan tiang Niwayan Sugi Jutari sebagai guru agama Hindu yang baru di SD 4 Benoa. Ya, dari mana ya? Dari mana? Tiang dari Kutu nih Bu. Ya, tamat sekolah. Tamat sekolah baru tahun ini Bu di IHD Nika. Oh ya, berarti kan S1 itu ya? Iya Bu. Oh, tapi belum wisuda nih Bu. Nah, ada apa-apa. Yang mereka nanti akan wisuda kan sudah lulusnya ada kan? Iya, ada Bu. Karena kita kewah nyari guru. Ya, nah itu untuk itu pada Wayan, Bu Wayan, langsung mari kita bergabung di SD 4 Benua. Ibu anggap itu SD 4 Benua itu kekeluargaan ya, menyame, mepana gitu ya. Anggap itu keluarga kita. Jadi sekolah SD 4 itu adalah rumah kedua. Ya, selain rumah sendiri di rumah, gimana caranya? Nanti dalam pembelajaran anti korupsi itu masukkan dalam pembelajaran. Pak Yan mengajar di kelas berapa aja? 4 dan di kelas berapa? Ya, 4 dan 5 ya. Ya 4 dan 5. Nanti bergabung ke Pak Wayan Wite karena mengajar di kelas 5 berkaitan dengan Badung Belajar. Anak-anak muda yang sudah tahu IT itu kan engal bisa tuh. Itu nanti belajar sama Pak Wayan. Kemudian Wayan tinggalnya di mana? Di Kutuh langsung? Iya, Bu. Ngajak dari Kutuh, yang dari Kutuh, yang lewat dari sana itu Pak Wahyu juga lewat dari sana, Bu Putu Caca, Bu Caca juga lewat dari arah sana, ya. Nanti ada aja lewat-lewat sama-sama bareng-bareng masuk dari sana. Iya, Bu. Kutuh kan dekat, Kutuh dekat, tuh, ya. Nggih, semua Kang Wang bareng-bareng gitu. Untuk honornya Bu Wayan, kan harusnya mulai Juli Bu, tapi karena Yan Maret jadi ngasuhin ke Pude dulu,
ngai persetujuan dulu masuk dapudek, mare bisa digaji. Nah, Iya, nanti selanjutnya seandainya di Juli ini sudah mepet ya soalnya yang deket tuh, nah, sudah mau pejati juga waktu purnama kemarin. Nah, selanjutnya mungkin di Agustus tuh kita kalau guru honor itu sistemnya kerja dulu baru gaji gitu. Untuk Wayan sama Bu Puspa gajinya dari bos, yang lainnya gajinya dari dinas. Nah dari bos tadi Pak Farid yang akan mentransfer buat rekening BPD. Ya, siapa tahu nanti juga ekonomi Bandung sudah bagus menjadi guru honor Pemda nanti. Nah itu. Oke, kemudian untuk perpustakaan Pak Wayan Astike, Pak Ayan, selamat malam Pak. Ngelisir tiangnya. Bapak Ibu sarang-sarang udah kenal lagi dengan Bu Wayan Sugi, ini beliau nih. Ya, umurnya berapa ya? Udah punya pacar? 22 tahun nih Kak, Bu. Baru 22 tahun udah jadi guru ya. Aduh, hebat tuh. Iya. Nah, itu untuk Pak Wayan Astike, nggih semua Wayan. Pak Wayan Astike berkaitan dengan akreditasi perpus. Akreditasi perpus kita tidak akreditasi domennya dan kemampuan kita untuk mengelola itu harus juga ini. Jadi kita belakangan saja. Iya, Bu. Mungkin tahun depan mungkin nggih Pak Yan nggih, kalau bisa tahun depan kita bisa adakan nike. Mungkin siap-siap nanti belajar ke Bu Made Rutini nggih. Di 11. Nggih, sukses semua Pak Ayan. Nggih, kemudian Bu Deona Aci sampun nggih, Aci sampun. Sampun laporan Aci, apa namanya? Ekspediasi. Tidak ada masalah. Nggih. Dan yang lain-lainnya nanti untuk gaji pemotong untuk PNS, untuk gaji PNS pasti akan dipotong ada orang kematian ini yang di Kutai Selatan Bu Made Rubidani guru SD 11, beliau memang stroke dari dulu. Kemudian Kutai Selatan 1, Kutai Utara 1, Mengwi 1 itu rasanya orang yang sekarang dipotong untuk dana kematian. Oke, Bapak Ibu demikian dulu yang sampaikan. Terima kasih. Sekarang di Dapudek lagi satu untuk Bu Kade Inga. Mungkin nanti Bu Kade Inga hari ini tidak hadir atau hadir apa gimana. Nanti Bapak Ibu wali kelas masing-masing ingat mendata muridnya, umur dan sebagainya itu diatur ditata karena akan berkaitan dengan Dapudek. Umur siswa, data siswa semuanya. Sekarang data siswa kita 489, 489 kurang lagi 1.500. Ya, kita lebih banyak dari SD 3 lagi 9 orang siswa. Kalau bisa, siapa tahu ada orang datang ke sekolah, Bapak Ibu yang piket misalnya ada murid yang mau pindah, kita disampaikan oleh Pak Agung kemarin beberapa hari yang lalu yang ngobrol sama Pak Agung Mustike PT, kita jangan sudah menimba murid pindahan lagi. Kan ada yang rencana mau pindah dari Tatuamasi. Karena Tatuamasinya sekolah-sekolah swastanya katanya yang lapor ke Pak Kades. Banyak muridnya pindah ke negeri. Nah, itu terus saya gimana ini? Itu katanya. Maka dari itu kita jangan dah menerima, apalagi yang kemarin dari Tatuamasi yang Pak Dewo itu dia nelpon ke tiang, kemudian dimatikan teleponnya dia. Kan yang perlu itu dia harusnya itu salah satu aja mulai kenalan aja sudah seperti itu. Bagaimana ke depannya? Jadi kita jangan lagi menerima segitu saja kecuali yang dibawa di orang gede, bos. Itu rasanya kelas 1 udah manis, kelas 2 sudah, 3, 4 cuma kelas 4 aja yang bisa seharusnya diisi, jangan sudah diisi. Yang sengaja tidak terlalu banyak ngasih murid, kasihan guru kan guru honor padahal gajinya masih gede, ngajian padahal nah gitu pertimbangan tiang. Nah, itu yang tiang bisa sampaikan. Bapak Ibu silahkan tiang kasih waktu beberapa menit aja bertanya, kalau tidak
boleh melalui telepon biar tidak menghapuskan paket yang banyak. Oke, yang kembalikan ke host, silakan. Oke, terima kasih Bu Made atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan oleh Bu Made terkait dengan anti korupsi. Jadi silakan dipelajari lagi yang sudah ada di slide. Nah, mungkin Ibu nanti dikirim Bu ya ke grup ya. Oke. Ya. Oke Bu, sedikit untuk informasi untuk besok Badung Belajar kemarin tadi pagi yang kontak Pak Kadis, beliau bilang hari Selasa penutupan khusus, tapi karena ada acara jadi besok langsung penutupan setelah kita selesai materi sekitar jam 12. Berarti pertama kita akan menggunakan link Google Meet. Silakan Bapak Ibu join langsung di kelas Badung Belajarnya, sudah di setting. Kemudian nanti kita keluar, baru kita akan login dengan Zoom untuk penutupan dari Pak Kadis. Kemudian yang kedua Bu, Maisa PK itu banyak sekali minta gini Bu, minta sertifikat sertifikat SK dan lain sebagainya tuh. Mungkin di scan dulu semua prestasi, di scan juga Bu. Tadi pagi yang cuma satu aja bisa hijau Bu. Yeah. Kemudian untuk Badung Belajar Bapak Ibu yang kelas 5 atau guru mapel boleh kalau memang siap, ayo kita bergabung. Yang kelas 4 yang masih tunggu. Karena memang kemarin aturannya adalah kita kelas 5 dan kelas 6. Tapi untuk SD 4 yang dahulukan aja. Karena kita pemegang kekuasaannya. Ya itu aja Bu, Bapak Ibu, silakan. Kalau memang ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada Bapak Ibu? Oke, mungkin tidak ada Bu. Jadi langsung aja dah Bu, kita tutup. Atau mungkin Ibu yang tutup langsung. Silakan Bu. Ada yang bertanya, ada. Jadi baik Bapak Ibu, karena ini sudah malam ya, kasihan nanti biar tidak imunnya turun. Yang piket, pastikan yang piket siapa nanti yang akan mengisi buku piketnya dari awal sampai akhir yang Mukarang itu yang kemarin. Kemudian yang piket, yang masuk yang piket aja dulu karena PPKM seperti ini. Kemudian kalau ada misalnya yang merasa sakit, tidak usah masuk, silakan dari rumah saja mengajarnya. Tapi informasikan kepada teman. Nah itu informasikan. Jadi sekali lagi atas kerjasamanya yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua, yang yakin Tuhan tidak tidur, Tuhan akan melindungi kita, memberikan kita keselamatan, kerahayuan, rezeki bahkan, jika kita bekerja dengan tulus dan ikhlas. Yang terima kasih, banyak hal yang kurang, yang selamat yang merasa tahu ini tumen saya tidak masuk banyak kali karena takutnya nanti teman-teman terpapar atau karena gara saya takut seperti itu. Jadi syukur sehat, kuat, sehat, selamat sekarang ya. Nanti yang di sela-sela mungkin yang masuk sebentar biar tidak terdekat dengan orang-orang dulu kan. Yang akan cek dulu setelah rapi jangan sih baru mau cek, takutnya nanti Pak Suwarmo juga sudah masuk rumah sakit, banyak yang masuk rumah sakit di sini karena tuh takutnya. Nah sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada bertanya, foto bersama gimana caranya biar muncul bersamaan, simpan. Kita lambi-lambi tangan kah dulu foto bersama. Oh, jadi foto sama Pak Wahyu mungkin slide pertama dulu Pak Wahyu. Yang mimpin Bapak yang semuanya, semuanya tampil. Oke, Pak Win, Bu Eka, Pak Farkan, Bu Sartika, Bu Nur, Bu Dwi, kita gini dulu ya wajahnya. Ini karena satu slide gampang jadinya. Kita tunggu Bu Puspa juga. Buka dong. Oh Bu Ade udah datang nih. Ya. Ini Bu Ade-nya datang. Ya, Ade selamat deh. Ika. Udah Pak Wahyu, udah siap. Kita jempol ya. Ayo jempol dulu. Jempol, silakan di screen Pak Wahyu. Senyum, jangan sebeng-sebeng. Oh, sudah ada nih banyak nih udah. Oh, Puspa itu Puspa. Deh Puspa. Ya. Oke. Udah kelihatan. Ya, langsung kirim ke grup Pak. Sip. Ya. Sudah simpan. Jadi baik Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini. Ya. Sudah? Terima kasih atas
waktunya semua hadir, sudah diputuh. Yang akhiri dengan para Mas Santi, Om, Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Pak Yan Susme. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu guru juga, terima kasih. Pak Ian Asike juga terima kasih sudah hadir. Jadi tadi sudah ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi mohon diingat untuk besok Badung Belajarnya ada penutupan dari Pak Kadis. Kalau Ibu Made bisa ikut, boleh Bu Made. Kalau bisa ikut, nanti yang kirim linknya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa tiang bawakan acara pada malam ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan tadi mungkin ada kesalahan atau kendala dan yang lain sebagainya. Tiang mohon maaf. Dan tiang akhiri dengan para Santi, Om, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Selamat malam. Bye-bye. Silakan ada mau gini lagi. Itu boleh. Bu siapa ya? Bu, guru kelas 5 olahraga siapa ya? Pak Win apa? Bu Yude? Bu Yude ya? Halo? Bu Yude rasanya Pak Wita. Oh, Bu Yude ya? Ya maunya kalau memang siap guru mapelnya kita ajak di Badung Belajar. Soalnya tadi ada dari guru SD 2 Tuban tuh bilang sampai ada analisisnya gitu. Dia bilang bagus ini Pak, gitu dia bilang. Dan kita juga Bapak Ibu selain itu yang sudah kemarin juga sampilkan, kita bisa mengirim video dan tersimpan di drive-nya Belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang join di Badung Belajar kelas 456, silakan kalau memang mau ganti emailnya silakan. Sudah bisa diganti sekarang. Jadi nanti kita protek buat itu. Kemudian Google Meet-nya juga begitu, jadi kita akan bisa membuat rekaman kita mengajar itu langsung otomatis tersimpan di drive-nya kita. Tadi itu yang sudah setting itu. Jadi besok kita akan praktek. Jadi kedepannya ini juga kita akan kerjasama dengan Telkom. Kemarin yang sudah koordinasi dengan Pak Kadis. Kita akan kerjasama dengan Telkom. Bagi pengguna Telkom dengan menggunakan Belajar ID, dia akan lebih murah nanti, lebih murah, kuotanya tidak akan banyak dipakai. Mudah-mudahan bisa tercapai Bapak Ibu. Jadi semangat bagi yang sudah bergabung di Badung Belajar, kita coba untuk persiapan anak-anak kita di AKM. Oke, itu Bapak Ibu, silakan kalau mau Pak Yan Wita, Pak Yan, ya, coba tanyakan paket atau internet, apakah paket untuk anak-anak siswa itu dari kementerian ada enggak? Disuruh nanya sama Pak sebenarnya Kadis. sudah ada Bu, cuma banyak anak-anak itu yang nomor HP-nya nggak gini, nggak sama. Jadi nggak masuk ke, misalnya ini kayak kemarin tuh ada anak bilang HP pertama didaftarkan ini, tapi sekarang dia nggak pakai itu gitu. Ada juga didaftarkan orang tuanya, tapi orang tuanya yang pakai. Nah, itu kan kendala juga. Ini yang belum dapat informasi juga gimana. Tapi kalau kemarin waktu Tiang tanya juga Pak Dakroninya di Dirjen GTK, dia bilang gitu, sudah ada Pak, cuma banyak sekali nomor-nomor yang kita gini nggak terkirim. Mungkin nanti akan ada pendataan lagi gitu, beliaunya bilang. Oh ya Pak, kami tunggu tak gituin. Kita sabar aja Bu ya. Dia juga nggak tahu nih kan. Ya itu kan pertanyaan dari orang tua siswa. Ya sama Bu. Tiang juga ditanya seperti ya tak jawab gitu aja. Ya, mungkin nanti tunggu Pak, nanti ada pendataan lagi tak gituin dia bilang. Oke Bapak Ibu, silakan. Yang belum makan boleh makan dulu. Sekarang bukan hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu digodain saya terus nggak malming itu Pak Wahyu tuh. Nggak malming hari Sabtu. Ketawa dia Bu, Pak Wahyunya. Istirahat sekarang Pak, istirahat dulu. Besok kita kerja. Oh ya, tolong dicat nanti setelah ini. Pak Wahyu, tolong dicat setelah ini untuk laptopnya ya, biar cepat. Karena kemarin di SD 2 Sibang Gede, itu kebetulan CGP Tiang di sana jadi proktor. Dia kemarin udah uji coba yang 55 orang itu. Dia memang suruh seperti itu. Oh gitu. Dan kemarin dia sudah uji coba gitu. Yang telepon kemarin Pak gimana caranya? Ya, sudah saya sampaikan. Jadi mohon Pak Wahyu nanti kalau memang kita sudah gini PKM-nya tolong disetting itu. Nanti kan LAN-nya kan udah semua. Tinggal cari laptop yang memang bisa gitu ya. Nanti silakan diatur dulu sama Bu Eka juga boleh. Nanti koordinasi lah sama Tiang. Kalau Tiang kan di
bagian teknisnya aja, Pak bagian proktornya. Oke, siap. Oke. Yang guru kelas 6 gimana nih? Oh iya, Ibu, besok Wahyu maunya gini masang nih ke apa namanya Prade. Ya, tak pasang lah Ibu ya. Ya. Pak Pradenya Farid, ya. saya kan beli itu 500.000. Gimana itu caranya saya? Bisa enggak Pak Rudi Ana tuh ngenarak itu pinjam siplahnya. Artinya gini, Pak Farid, biar kita belanjanya kan pakai siplah. Pak Rudi punya ya dia siplah terkait dengan itu, gitu maksudnya. Kalau bisa nanti takutnya di pemeriksaan tuh biar tidak banyak barang yang kita beli di luar siplah. Coba tak tanya Pak itu ya di HP Ya. saya yang lagi saya tak cari dulu nanti. Kalau emang nggak ada nggak apa-apa Bu, karena itu kan belanjanya kan bukan belanja modal juga. Oh gitu. Ya. 500.000 ya. Ya nanti Notanya di mana kan tak beli? ya nanti notanya aja nanti tak transfer aja itu. 36 Nanti 36 meter. sekalian aja nitip ke Bu Oni, soalnya ke Bu Oni juga belum Bu. Ya. Ya, Nih Pak Wahri. Nih begini sekaligus nih malu ke transferin uang sampah atau uang apa harus transfer nih masalahnya Ya. nih mampu tukang itu. Ya Itu nanti iya, kita Bu. transfer ke Bu Oni. Sama punyanya Pak Wita belum juga. Ya, sama uang korannya waktu Pak ini Wita sudah nota. saya bayarkan. Ya. Oke. Sama Sama punya Wahyu juga tolong nanti. nih ya. Nggih, Bu, Udah. nggih. Korannya Oh itu di belakang. saya udah. Sudah yang bayarkan waktu niki. Nanti minta ke Pak Farid ya. Nggih. Biar Iya. ditransfer termasuk sekaligus sampah. Iya. Besok Nanti ditambah itu itu. Wahyu. Ya, ya. Itu Wahyu Ibu- nanti kalau ada. Nggih. Ibu untuk besok Oni izin nggih. Iya. Wenten Untuk izin. ada orang nikah. Nggih. Ibu nikah, Bu. Itu ya. Ya nikah lagi. Pak Wita aja Kenapa belum tahu? sekali, masa disuruh 2 kali. Ya doain banyakin saya kasih doa biar tahun depan bisa ya. Ya, sekarang. Astengkara ya nengal nyanan cek engal ibu pensiun. Nah, pamangan sih, Bu. Putu Wahyu nanti pasang nomor nikah nanti terus kalau seandainya dipakai yang deprak-deprak tuh apa namanya? Ya, Tuh, dah. tembak. Itu tembak itu nanti dirapikan, dilurus-luruskan, dirapikan biar cantik kelihatan. Yang poleng itu dibuka dah dulu atau tadi ditutup ataukah digimanain. Itu baru 36 meter katanya Ibu beli baru satu itu. Udah kalau kurang udah aja mesen. Di sana di Gimar ada SMP 1. Kalau yang hitung-hitung Ya. sih cukup, Bu. Cukup, mudah-mudahan cukup. Ya, orang cuma butuh 1,20 meter. Kali 20. Nah, mudah-mudahan Kali cukup. 20 kan 24 lebih ya? dah, Pak. 30, ya, lebih, 36 ya. Ya, nanti diatur nanti Kalau bikin ke nanti- depannya kita panjang ya. Biar cantik dia biar rapi. Panglet kan dipoto nanti dikirim ke dinas. Pas Iya. mengerjakan itu kan di ini oleh dinas. Ada juga petugas yang nanti akan datang ke sekolah 2 orang. Tugas dari sekolah lain gitu sih rencananya. Sukses tuh. Pak itu komputer proktornya gimana tuh, Pak? Kapan diginiin? Kurang diinstal nih karena PPKM, jadi bapaknya nggak berani ke sekolah gitu. Jadi Oh selainnya gitu ya. iya, Ya, dia nggak berani ke sekolah soalnya PPKM-nya. Ya, Jadi nanti Bu, install aja nanti biayanya Ya. nanti gampang itu nanti transfer Ya, transfer nanti bayarnya. sudah tak sampaikan kemarin karena memang yang kita install itu Windows Server 2012, jadi emang khusus. Tapi beliau bilang sudah ada serial number-nya. Dan memang itu kalau nggak salah biayanya 350 sudah yang original gitu. Cuma karena PPKM ini nggak berani ke sekolah gitu. Ya coba nanti diatur itu masalah gampang gitu Pak. Jadi kalau nggak bisa Ya, nanti ya, siap. kita pakai gini aja. Oke, Bu Widi, Bu Caca, mau tanya badung belajarnya sudah sampai mana? Ada error lagi? Ada Pak Wita, lancar. Sudah bisa yang macam kayak tiang tuh. Pak Wite, Ya, murid saya udah nyerah 1. siapa tuh? Sugi, dia mau pindah dia. Pindah? Gini Bu, murid saya gini enggak bisa mengikuti pembelajaran dengan badung belajar. Dia mengajukan pindah. Karena orang tuanya juga nggak bisa baca, jadi
dia HP-nya cuma satu, dia tinggalnya di Karangasem. Jadi sudah surat Karangasem. pindahnya sudah jadi ya. Besok dia mau datang. Oh gitu, Ya. Ada juga Kalau di sini seperti ini terus pembelajarannya saya nggak bisa mengikuti karena saya nggak bisa membantu anak dalam belajar gitu deh. Atau gini aja Bu, sebenarnya kan Tiang juga komunikasi juga dengan Pak Kadis. Ini kan kita evaluasi juga Bu. Memang Badung Belajar ini tujuan kita adalah untuk mempersiapkan AKM karena di Badung emang banyak gininya. Nah mungkin kalau memang ibu mau manual boleh kita bantu seperti yang di SD 2 Tanjung itu dia ke sekolah gurunya yang uploadin gitu. Ada yang begitu Bu. Itu biar membantu murid aja. Coba diarahkan dulu seperti itu biar gak kesannya ini kan program dinas juga. Dari dinas juga sudah bukannya kita fleksibel Bu. Kalau sampai seperti itu kejadian besok mungkin kita akan sampaikan juga ke Pak Kadis besok karena ada permasalahan seperti ini. Kalau di SD 2 Tanjung Bonowatu gurunya Pak Juni itu dia memang anaknya nggak gini. Karena PPKM ini kan berat dia juga, tapi dia suruh ke sekolah, di tugasnya difotoin dia yang upload gitu. Jadi ya agak masalahnya dia di Karangasem ya. Di Karangasem dia tinggalnya. Di Tianyar. Oh, berarti dia pulang kampung ceritanya Bu. Kalau di Karangasem berarti dia pulang kampung nih Bu Tut. Jepangnya Bu. Bapaknya nggak bisa baca Bu, gitu. Jadi ya, susah juga. Suruh bantu siapa membantu deh. Udah dia dapat surat pindah sudah dapat ya. Oh gitu sudah dapat pindah jadi dia. Pindahnya ya. Ya. Oh, nggih Bang ya ngampun ya pindah. Jadi Tiang sampaikan juga Bu Made, ini anak Tiang kelas 5 namanya Aito. Nah, kemarin Tiang kan cek absen dia nggak pernah hadir. Terus Tiang tanya di grup, akhirnya ketemu dengan bapaknya. Nah, bapaknya bilang Aito sama adiknya sudah di Jepang karena istrinya di Jepang gitu di Yokohama, dekat apa tuh kotanya Tiang nggak tahu tuh. Nah, bapaknya di sini. Nah, sebenarnya kan adiknya mau disekolahkan di SD 4 juga, tapi karena sudah pindah ke Jepang dia. Nah, terus gimana Pak? Ya, saya sudah ngajuin usul pindah ke SD 4 gitu dia. Yang tanya Bu Inga katanya belum. Nah, ini soalnya kalau dia bilang nggak akan mau ngerjain tugas absen itu gitu, karena dia akan mau pindah. Nah, gimana yang Bu sampai sekarang ini Bu Inga juga belum menerima. Gini, nanti Ibu kasih nomor teleponnya yang bersangkutan biar dia memastikan diri untuk keluar langsung kene ancu nanti orangnya sing ada di ini sing melajah nanti raga risiko bahwa dia sing melajah lah Indonesia. Ya, belum tentu juga di Jepang tuh. Ini ya. Nah, itu Bang Ibu nomor teleponnya biar saya dihubungi. Oke, nanti yang biar langsung yang gini kan. Ya, betul. Pasti dia pindah itu, dia versi pindah. Dia bilangnya berarti murid kita keluar. Dia bilang nunggu dari Jepang dulu dapat sekolah apa enggak gitu tuh. Berarti kalau nggak dapat sekolah berarti dia ke sini dia. Itu dah makanya yang gimana nih kalau dipaksa juga dia juga anaknya nggak di sini gitu misalnya dia dari Jepang anaknya. Gitu. Tapi kalau susah juga ke sini kan orang PPKM gini susah ke sini. Ya Bu Widi, mungkin nanti itu akan Tiang sampaikan Bu Widi ya. Besok yang sampaikan ke Pak Kadis. Jadi kalau memang ada seperti ini, seperti yang di 2 Tanjung itu bisa. Kalau Ibu mau, dia ngirim tugasnya ke WA-nya Ibu. Ibu kan udah pegang tuh user dan passwordnya bisa Ibu gini kan. Boleh seperti itu. Jadi tidak masalah membantu murid namanya. Gini kan. Ya. Oh gini. Khusus masalah ini enggak usah ada disampaikan menurut Ibu. Nah, ia yang mampu. Anak ini orang tuanya enggak bisa baca, dia tidak mampu. Ya kalau ben ke Badung ngirim sengelah biaya gitu. Lebih baik bayar rumahnya nak yuling Karangsem Bang bayar boleh daripada yuk ini bisa mampu itu ya. Dianya tidak menyampaikan pembelajaran sebagian itu karena tidak kemampuan ekonomi. Satu, kemudian bapaknya orang tuanya sing bisa maca yang kayak caranya. Coba teh raga sing bisa maca terus aku kirim dia apa. Ini kan salah. Raga carinya umpamane kan gitu. Oke, Bu, siap. Ya. Silakan Bu ya. Bu Widi silakan ya. Kalau sudah lambai tangan ya saya cuma bantu seperti itu, tapi kalau dari 2 Tanjung ada yang seperti itu jadi bisa disampaikan. Oke, ada lagi Bu Caca, ada yang masih bingung? Bu Widi masih bingung ada lagi? Itu Pak Wita, Roy-nya belum bisa dihubungi.
Saya pusing. Saya hubungin bilang Neng itu aja Alisa. satu kelas 5 sudah dibuat pusing sama dia itu. Tapi sekali diterima di telepon besoknya enggak dah Dibaca lagi. chatnya Pak Wita. Hah? Dibalas. Dibaca Ya chatnya. tuh, Tapi Ibu. ya. Ibu minta nomor HP-nya. Ibu minta nomor HP-nya kalau Ya, ada silakan, anak-anak Bu. yang masalah begitu. Ibu kirim nomor HP-nya. Nomor HP orang tua, anaknya namanya ini, isi gitu SMS-nya. Ya, biar Ibu bisa hubungi kayak kelas 1 yang di Jawa itu Bu sarankan pindah. Yang di Jawa. Ya, itu udah kelas betul. 1. Besok saya telepon dulu lagi sekali Bu untuk memastikan sebenarnya atau enggak gitu. Soalnya dia dapat balas sekali aja. Setelah itu kan setiap hari itu setiap sore diingetin untuk tugas dan absen. Setelah itu nggak dibalas. Habis itu terakhir Jumat saya telepon, nggak aktif nomornya. Kalau Sabtu Minggu saya nggak berani ganggu, udah hari libur soalnya maunya besok. Ya. Kasihan juga guru-guru sebegitunya nyampaikan ke murid luar biasa itu perhatiannya. Ya. Ini juga Bu, mohon maaf Bu, Semua sebelumnya tuh. sudah sampaikan juga Bu ke Bu Caca. Memang Rowe ini dari awal waktu Tiang tuh pertama yang angkat telepon itu ibunya. Dia bilang gini, Bu, Ibu ada di mana? Saya ada di Jawa. Terus anaknya gimana Bu? Apakah ke Bali? Ya Pak, kalau sudah normal saya akan kembali ke Bali gitu dia bilang. Nah, waktu kemarin Tiang chat tuh kan Bu, orang tuanya nggak dibalas. Itu langsung sekali yang Tiang kasih nomornya ke Bu Caca kemarin itu tuh punyanya Rowe itu. Saya sempat beberapa kali komunikasi, tolong kerjain tugasnya. Rajin dia ngerjain Bu, makanya dia beri kesempatan kemarin. Begitu di akhir-akhir, Pak saya masih di Jawa, sinyalnya susah gitu dia alasannya Bu. Aduh gimana ini, tapi kamu bisa nggak kerjain tugasnya ini? Oh ya bisa, ngumpul dia tugasnya. Cuma ya gitu, sekarang Tiang kasih mungkin 5 hari baru dikumpul gitu Bu. Jadi agak susah juga Tiang kemarin nih. Makanya Tiang gini wanti-wanti Bu Caca ini anaknya tolong di ekstrain, memang dia masih di Jawa agak susah nih. Oh iya Pak itu gitu. Sudah sih komunikasi dengan Bu Caca tadi kemarin. Ya semoga betah ya Bu Caca ya. Ya. Berarti Gimana, anak itu bawa laptop dia ya? Anak itu bawa laptop. Ini yang belum cek ya kayaknya dia bawa apa enggak ya Bu? Kayaknya kemarin sih enggak, katanya enggak Itu dapat. udah hati-hati. Ya, Laptop Bu, ya. yang hilang-hilang kayak begitu katanya. Coba dicek dia gitu. bawa laptop apa cek, tidak. Ya. Ini kan masih ada kontaknya di sini gitu yang cek cepat ya. Kemarin sih kayaknya enggak deh Bu. Oke Berarti deh, Bu. dia sudah mengembalikan laptop. Dia kan Kayaknya kelas sih enggak 5, dia Bu. dapat laptop. Kayaknya dia enggak dapat laptop Bu. Kayaknya dia enggak dapat laptop Bu. Dia enggak dapat laptop kayaknya Bu. Kemarin waktu pendataan tuh dia enggak dapat kayaknya. Ntar yang cek dulu ya. Oke gitu aja deh Bu. Apa lagi ya kira-kira Bu ya? Ya, kalau tidak Bu, ada mau lagi. tanya sedikit. Bu, mau tanya sedikit. Untuk ijazah kelas 6 sudah ditulis yang baru periksa sedikit. Di bawahnya itu ada dia kan ada tempatnya Badung 28 Juni gitu. Tapi di sana ditulis sama Pak Kupon Kap Badung, enggak apa-apa Bu ya. Kap titik Badung. Bu, unmute Bu. Memang Kap titik Badung dah. Sekarang yang Itu yang terbaru betul. Kap Kap titik Badung karena Pak Kupon dia mengikuti untuk seluruh sekolah di Bandung. Di Ungasan kan semuanya di Ungasan dia yang nulis. Ya betul. Ya. Berarti udah betul berarti. Ya benar, Ya, betul. Ya. Ada nama muridnya yang salah. Ada yang salah nama muridnya enggak ya? Baru kelas Tiangnya aja periksa, kelas yang lain belum karena waktu ini terus workshop Bu. Kita belum sempat meriksa ya. Masih Tiang yang bawa. Oke, apa lagi ya? Udah, sudah kan, mulai dah. Bagi yang mau keluar, boleh keluar. Ayo, Ya, boleh Bu. Ayo, malam naik. Oh ya Bu, ini sudah dibalas sama Rowe Bu. Sudah dibalas sama Rowe, nggak dapat Pak Guru. Berarti dia memang nggak dapat laptop ya? Ya, aku dibalas loh, Cah. Coba kamu chat sekarang dia. Besok nggak chat dia kok, saya nggak dibalas. Ini aku dibalas nih. Nih, tak tanya, Roy, kamu dapat kemarin dapat laptop dari sekolah nggak? Nggak dapat Pak Guru gitu dia bilang. Berarti dia takut sama aku dia. Besok pagi kita chat lagi dah si Robi. Ya, dicat lagi ya. Ya. Ini emang anaknya. Ya, emang anaknya memang kalau di gertak dia mau dia cepat, tapi begitu dia
nggak ada sinyal atau gimana, kita nggak tahu dijawab seperti apa. Pak Farid di daerah Banyuwangi katanya anaknya Pak. Banyuwangi apa nih? Jember ya? Jember itu gimana di sana Pak? Ntar kita tanya mereka. Di Jawa mana? Jember kayaknya. Jember. Beda kabupaten sama saya. Itu sinyal gimana di sana? Bener nggak dia bilang nggak ada sinyal? Beda kabupaten kok sama saya. Orang dia di bawah gunung kan ada sinyal. Ya. Kalau di Jember itu emang daerahnya di bawah lereng gunung. Ya. Oh gitu. Nah, ini masih ngetik Ya, dia, masih Gunung ngetik dia. Saya tanya, kemarin dia bilang dari Jember ya. Ini juga kan mumpung ada Pak Farid di sini, siapa tahu daerah itu emang bener nggak ada sinyal itu. Jadi referensi juga. Tanyain ya, Jember Pak. mana gitu. Ah, Jember mana? Iya Pak, sekarang masih di kampung Jember mana? Ya, tanyain aja. Nah, ini mumpung ada, ini kan biar jadi referensi juga buat Bu Caca. Dia bilang dari Jember, di Jember, Jember mana? Dibalas nggak chatnya? Ini masih tak chat Pak Wita. Mumpung dia online bacaannya ini. Ya ini mengetik dulu, rajin dia sama aku nih. Ini Jember mana? Masih ngetik nih. Karena belum Jember. kenal sama Bu Caca mungkin. Ah ya mungkin. Jumber Gumuk Mas Pak. Gumuk Mas itu di mana? Ya. Di emang daerah selatan itu emang agak susah sana. Oh benar, dia jujur berarti dia. Nggak bohong dia sama saya. Oke Bu, itu anaknya emang bilang nggak ada sinyal kemarin gitu. Makanya dia kasih toleransi dia. Jadi Bu Caca ya, gue referensi ya. Ini juga ada Pak Farid yang bilang begitu, emang benar dia nggak ada sinyal. Oke, boleh ada Bapak Ibu? Oke. Yang Badung belajar mau konsultasi boleh. Mumpung saya lagi sehat dikit nih. Pak Wita, ya. Kelas 4 gimana ini? Sekarang tinggal timnya, mau nggak gitu aja. Saja Kalau oke aja. gurunya itu siap, cuma anak-anaknya kira-kira bisa nggak? Karena dia kan... Ya, memang gini Pak, kita sih memang apa ya, mau nggak mau, suka nggak suka harus ke sana, itu masalahnya. Kita kalau misalnya Google Form gimana, lancar nggak? Lancar. Lancar. Kalau biasanya Google Form lancar, ini pun nggak akan masalah biasanya. Benar nggak Bu Caca? Gimana? Kalau Google Form lancar, Badung belajar. Untuk tampilannya mungkin kurang sederhana ya. Karena harus diatur lagi. Cuman kalau dikasih tutorial itu kemungkinan dia bisa. Cuman agak cerewet, kita lagi ngasih nge-screenshot. Klik ini, kalau mau masuk klik ini gitu. Ya, di awal aja, setelah ya setelah itu kan enggak tuh. Saya juga di awal-awal juga begitu. Pak, gimana caranya nih? Screenshot ini. Habis yang kedua, ketiga udah aman itu. Enggak ada nanya lagi, kecuali sih memang anak-anak yang memang satu kendaraan. Karena tinggal siap aja. Kalau soalnya saya juga lagi sibuk banget ini. Ya, betul. Ya, mungkin karena ini Pak, kelas 4 sudah disarankan oleh Pak Kadis kita semester 2. Nanti yang kelas 6 ini belajar kan aja dulu. Yang kelas 6 ini kan 2 bulan setelah kelas 5 ini, tapi untuk SD 4 kita dulukan. Kalau guru mapel mau ikut boleh, silakan. Ya. Jadi kita berikan kebebasan untuk SD 4. Kalau SD lain nanti kelas 4-nya belajar aja dulu Pak Wita. Ya, kalau gurunya udah oke kan nanti tinggal nyampein ke muridnya. Ya, semester 2 tinggal dipakai aja kok. Ya. Oke. Apa lagi ya? Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Sudah oke? Pak Wahyu. Tadi ngomong Pak Wahyu. Orang gambar aja itu. Nah, itu kan dia baru nongol. Pak Farid, saya belum bayar arisan Pak Farid. Di mana itu? Siapa yang menang arisan kemarin? Kok saya nggak tahu arisan ya? Ini di Dewi Bu arisannya. Nah, itu kan dapatnya Pak Farid, aku bayar. Ya masih di Dewi soalnya belum ngumpul katanya. Oh gitu ya, saya bayar besok ya. Apa lagi? Oke, itu aja dah Bu. Yuk kita live ya. Jangan live Bu ya. Jadi semoga sama-sama. Ya sama mau istirahat juga. Yuk dah. Ya kesehatan. Yuk silakan ya Bapak Ibu ya. Kita pamit ya. Ya malam ya, malam semuanya. Mari Bu.